Bapak Ibu sekalian yang dikasihi Tuhan, kembali lagi kita berjumpa dalam pembacaan Alkitab kita pada malam hari ini. Namun sebelum kita membaca, marilah kita berdoa. Bapa di surga, kami mengucap syukur dan terima kasih karena pada malam hari ini kami dapat kembali lagi berjumpa untuk membaca Alkitab bersama-sama. Biarlah kuasa Roh-Mu yang Kudus menolong kami agar kami mampu untuk mengerti bacaan Alkitab kita pada malam hari ini. Dalam nama anak-Mu Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu sekalian, pembacaan kita pada malam hari ini terambil dari kitab Keluaran pasal 22 ayat 1 sampai dengan 17 yang berbunyi demikian. Peraturan tentang jaminan harta sesama manusia. Apabila seseorang mencuri seekor lembu atau seekor domba dan membantainya atau menjualnya, maka ia harus membayar gantinya, yakni 5 ekor lembu ganti lembu itu dan 4 ekor domba ganti domba itu. Jika seorang mencuri kedapatan waktu membongkar dan ia dipukul orang sehingga mati, maka si pemukul tidak berhutang darah, tetapi jika pembunuhan itu terjadi setelah matahari terbit, maka ia berhutang darah. Pencuri itu harus membayar ganti kerugian sepenuhnya. Jika ia orang yang tak punya, ia harus dijual ganti apa yang dicurinya itu. Jika yang dicurinya itu masih terdapat padanya dalam keadaan hidup, baik lembu, keledai, atau domba, maka ia harus membayar ganti kerugian 2 kali lipat. Apabila seseorang menggembalakan ternaknya di ladangnya atau di kebun anggurnya dan ternak itu dibiarkannya berjalan lepas sehingga makan habis ladang orang lain, maka ia harus memberikan hasil yang terbaik dari ladangnya sendiri atau hasil yang terbaik dari kebun anggurnya sebagai ganti kerugian. Apabila ada api dinyalakan dan api itu menjilat semak duri, tetapi tumpukan gandum atau gandum yang belum dituai atau seluruh ladang itu ikut juga dimakan api, maka orang yang menyebabkan kebakaran itu harus membayar ganti kerugian sepenuhnya. Apabila seseorang menitipkan kepada temannya uang atau barang dan itu dicuri dari rumah orang itu, maka jika pencuri itu terdapat, ia harus membayar ganti kerugian 2 kali lipat. Jika pencuri itu tidak terdapat, maka tuan rumah harus pergi menghadap Allah untuk bersumpah bahwa ia tidak mengulurkan tangannya mengambil harta kepunyaan temannya. Dalam tiap-tiap perkara pertengkaran harta, baik tentang seekor lembu, tentang seekor keledai, tentang seekor domba, tentang sehelai pakaian, baik tentang barang apapun yang kehilangan, kalau seorang mengatakan inilah kepunyaanku, maka perkara kedua orang itu harus dibawa ke hadapan Allah. Siapa yang dipersalahkan oleh Allah haruslah membayar kepada temannya ganti kerugian 2 kali lipat. Apabila seseorang menitipkan kepada temannya seekor keledai atau lembu atau seekor domba atau binatang atau apapun dan binatang itu mati atau patah kakinya atau dihalau orang dengan kekerasan dengan tidak ada orang yang melihatnya, maka sumpah di hadapan Tuhan harus menentukan di antara kedua orang itu apakah ia tidak mengulurkan tangannya mengambil harta kepunyaan temannya, dan pemilik harus menerima sumpah itu dan yang lain itu tidak usah membayar ganti kerugian. Tetapi jika binatang itu benar-benar dicuri daripadanya, maka ia harus mengganti kerugian kepada pemilik. Jika binatang itu benar-benar diterkam oleh binatang buas, maka ia harus membawanya sebagai bukti. Tidak usah ia membayar ganti binatang yang diterkam itu. Apabila
seseorang meminjam seekor binatang dari temannya dan binatang itu patah kakinya atau mati, ketika pemiliknya tidak ada di situ, maka ia harus membayar ganti kerugian sepenuhnya. Tetapi jika pemilik ada di situ, maka tidak usahlah ia membayar ganti kerugian. Jika binatang itu disewa, maka kerugian itu telah termasuk dalam sewa. Apabila seseorang membujuk seorang anak perawan yang belum bertunangan dan tidur dengan dia, maka haruslah ia mengambilnya menjadi istrinya dengan membayar mas kawin. Jika ayah perempuan itu sungguh-sungguh menolak memberikannya kepadanya, maka ia harus juga membayar perak itu sepenuhnya sebanyak mas kawin anak perawan. Bapak Ibu sekalian, bacaan kita pada malam hari ini menunjukkan atau berisi suatu tatanan yang baik untuk bangsa Israel. Tatanan kehidupan yang diatur dengan baik ketika ada kesalahan yang dilakukan oleh bangsa itu atau oleh orang yang bersangkutan, maka ia harus mengakui kesalahannya dan dibarengi dengan tindakan nyata. Bapak Ibu sekalian, aturan dan tatanan itu berlaku untuk hidup Bapak Ibu dan saudara juga pada diri saya. Tatanan itu berlaku sampai dengan saat ini. Kiranya tatanan kehidupan itu boleh mewarnai kehidupan kita pada saat ini. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa di surga untuk firman yang telah kami dengar. Kami percaya Bapa bahwa Engkau sendiri juga akan menolong kami, menolong setiap orang, agar kami benar-benar dapat hidup benar di hadapan Tuhan dan melakukan perintah Tuhan dalam kehidupan kami dengan sesama kami. Tolonglah kami agar kami dapat berlaku adil, baik, dan benar. Dalam nama anak-Mu Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalan.